Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Baik Yunita Rehana. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Lokal 3 Semester 4 Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menganalisis salah satu kasus pidana anak yang terjadi di Indonesia. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Peradilan Anak yang diampu oleh Ibu Dr. Hajjah Siti Aisyah, SPD SH MMMH. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 338 disebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja yang berusia 14 tahun pada seorang balita yang berusia 5 tahun. Jadi kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh inspirasi pelaku dari salah satu film yang bertemakan tentang pembunuhan yang sering dia tonton. Kemudian kronologi kejadian bermula ketika korban sedang bermain di rumah pelaku. Kemudian ketika sedang bermain, pelaku menyuruh korban untuk masuk ke kamar mandi. Setelah itu, pelaku menyuruh korban untuk mengambil mainan yang ada di dalam bak mandi. Kemudian tanpa curiga, korban naik ke atas bak mandi dan mengambil mainan tersebut. Kemudian ketika si korban sedang mengambil mainan tersebut, pelaku langsung menekan leher sang korban sehingga korban tidak bisa bernafas. Setelah beberapa saat, ketika korban sudah mulai lemas, pelaku mengangkat korban. Kemudian korban sempat mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Melihat hal ini, pelaku sempat membersihkan darah yang keluar dari hidung dan mulut korban dengan menggunakan tisu. Setelah beberapa saat dan diperkirakan korban sudah meninggal dunia, pelaku kemudian mengikat tubuh korban dan membungkus tubuh korban dengan menggunakan pakaian. Menurut keterangan yang dia berikan kepada kepolisian, sebelumnya dia berniat untuk membuang jasad korban. Namun karena waktu itu hari sudah senja, sudah sore dan hampir malam, dia mengurungkan niatnya dan memasukkan korban ke dalam lemari pakaian. Dan yang lebih mengenaskannya lagi adalah pelaku tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan kepada bocah tersebut. Dia malah merasa bangga dan sempat mengirimkan foto serta video balita yang telah dia bunuh tersebut kepada temannya. Kemudian keesokan harinya, dia melaporkan dirinya kepada kepolisian. Kemudian, jasad korban ditemukan keesokan harinya di dalam lemari pakaian pelaku. Jadi, apabila kita kaitkan antara kasus tadi dengan pasal 338 KUHP yang sudah saya sebutkan di atas sebelumnya, maka sudah sepantasnya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dia perbuat kepada korban. Karena dari kronologi tadi dapat kita simpulkan bahwa pelaku memang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban. Dan hal ini sejalan dengan salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa usia minimal pertanggungjawaban pidana anak adalah 14 tahun. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan utama dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak adalah lebih kepada untuk merehabilitasi dan mengobati psikis anak yang berhadapan dengan hukum tersebut daripada memberikan hukuman atau pembalasan terhadap kejahatan yang dia lakukan. Di dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memvonis pelaku dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Namun, di dalam asas-asas hukum acara peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat asas pembimbingan kemasyarakatan. Maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan pembimbingan kemasyarakatan agar ketika nantinya anak yang berhadapan dengan hukum ini sudah dikembalikan kepada masyarakat, maka dia sudah lebih matang dalam bertindak dan secara mental dia sudah siap untuk berhadapan kembali dengan masyarakat. Nah, berdasarkan asas inilah, maka Pengadilan Tinggi merekomendasikan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini supaya mendapatkan rehabilitasi sosial seperti pendampingan oleh pekerja sosial, psikolog forensik, pendamping agama, dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin. Karena setelah diperiksa ternyata
Remaja berusia 14 tahun yang merupakan pelaku ini sedang hamil. Setelah putusan dari pengadilan negeri dikeluarkan, pelaku ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Handayani Jakarta dan berada di bawah pengawasan Bapas selama 2 tahun dikurangi masa tahanan. Demikianlah video analisis kasus pidana anak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari bergabung bersama kami di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.